Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah, ikhwah, para peserta kajian fikih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterlambatan pada malam hari ini karena kami juga tadi baru selesai juga dari mengisi Zoom. Mudah-mudahan pekan depan bisa lebih on time lagi di jam 9 insya Allah. Baiklah para peserta kajian, kita tetap mengkaji satu kitab ya, kitab fikih yang berjudul Ibhajul Mu'minin Bisyarhi Manhajis Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin. Itu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Yang mana kitab beliau ini merupakan kitab syarah penjelasan atas kitab yang berjudul Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai kepada bab tentang zakat. Ya, bab zakat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang bab jenazah. Ya, bab jenazah itu kita selesaikan dalam 4 kali pertemuan ya. Kami selesaikan dalam 4 kali pertemuan. Insya Allah kita akan mulai pada pertemuan ini dengan kitab atau bab zakat. Bab zakat. Baiklah kita langsung saja ya. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya setelah uh, ya Syekh Azadi ya uh, menuliskan dalam risalah beliau atau dalam kitab beliau ini bab zakat itu setelah sholat, setelah bab sholat. Kenapa beliau mendatangkan atau mencantumkan bab zakat setelah sholat? Karena zakat itu dia saling berkaitan dengan sholat, ya, saling di mana zakat disebutkan maka di situ ada sholat, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu yang mana Allah sebutkan sholat, lalu Allah sebutkan juga penyebutan zakat. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya bab zakat itu mesti ya atau seyogyanya disebutkan setelah pembahasan tentang masalah sholat. Ya, itu. Kemudian zakat itu adalah salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu adalah salah satu kewajiban atau ya perintah-perintah Allah Subhanahu atau kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat itu adalah haknya harta. Jadi haknya harta yang harus dikeluarkan ya itulah zakat. Baik. Apa pengertian zakat?
Zakat itu secara bahasa Arab artinya tumbuh, tumbuh dan bertambah. Ya, zakat itu secara bahasa artinya tumbuh dan bertambah. Zakat juga bisa berarti secara bahasa artinya bersih atau suci. Ya, tentu ada hubungannya antara secara bahasa dan secara istilah. Kenapa zakat itu dikatakan tumbuh atau bertambah? Karena dengan berzakat maka harta seseorang itu maka hartanya akan bertambah. Ya, apakah bertambah di dunia atau bertambah di akhirat? Ya, itu eh, hubungannya. Zakat juga dikatakan artinya bersih. Artinya adalah dengan zakat itu seseorang membersihkan hartanya dari perkara-perkara syubhat. Boleh jadi barangkali ada perkara-perkara syubhat yang ada dalam harta itu yang dia tidak sadari, maka dengan adanya zakat itu maka syubhat-syubhat itu yang tanpa disadari itu dibersihkan dengan zakat. Ya, itu pengertian zakat dari sisi bahasa ya. Dia bisa berarti tumbuh dan bertambah. Yang kedua juga bisa berarti bersih atau suci, yaitu untuk mensucikan harta-harta kita. Ya, adapun secara syariat atau secara istilah, zakat itu adalah hak yang wajib yang harus pada harta yang sudah ditentukan dalam dan juga pada waktu-waktu yang ditentukan dan juga diserahkan atau didistribusikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu pengertian zakat secara istilah. Jadi sekali lagi saya mempertegas adalah bahwasanya zakat dinamakan zakat karena zakat itu dia menambah harta kita. Artinya yakin dan yakinlah harta yang kita keluarkan itu sebenarnya bukan berkurang, ya, tapi pada hakikatnya dia bertambah, ya, dia bertambah. Artinya Allah akan gantikan yang lebih baik. Begitu juga di akhirat kelak Allah simpankan sebagai investasi kita di hari akhirat. Iya. Eh, Dalil tentang bahwasanya zakat itu tidak menghabiskan kita punya harta, tidak mengurangi kita punya harta, justru bertambah harta kita. Itu dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang bunyinya mana qasamalun min sadaqatin, mana qasamalun min sadaqatin, ya, harta tidak berkurang karena sedekah. Ini perkataan Rasulullah SAW yang tentu kita yakini akan kebenarannya. Beliau mengatakan harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ya, artinya Allah akan gantikan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat Allah akan simpankan harta yang kita keluarkan itu. Ini hak yang harus kita sadari, bahwasanya zakat itu justru menambah kita punya harta, bukan mengurangi kita punya harta. Kemudian dalil-dalil tentang wajibnya berzakat diantaranya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, maka banyak orang-orang Arab, orang-orang Muslim Arab, ya, yang masih lemah imannya itu tidak mau membayar zakat ketika Nabi sudah meninggal dunia. Kebanyakan mereka itu tidak membayar zakat karena bakhil, karena kikir, ya, dan juga mereka menyangka bahwasanya zakat itu hanya dikeluarkan ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka zakat itu tidak lagi kewajiban untuk dikeluarkan. Ini sangkaan mereka, ya. Sebagian mereka juga tidak mau membayar zakat ketika Nabi sudah meninggal dunia, yaitu karena mereka mengingkari tentang wajibnya zakat. Ya, mereka mengingkari wajibnya zakat, ini kemudian mereka, ya, sebagian dari mereka yang tidak mau berzakat. Maka sikap mereka yang kikir atau yang enggan membayar zakat, yang salah dalam memahami tentang zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, berazam yang kuat
untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, ya. eh, Maka Abu Bakar pun bertekad kuat untuk ya memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Namun sebagian sahabat ketika itu enggan untuk memerangi mereka karena eh, orang-orang yang tidak membayar zakat itu mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya sebagian sahabat tidak sependapat dengan Abu Bakar yang ingin memerangi orang yang tidak membayar zakat karena sebagian sahabat meyakini bahwasanya orang-orang yang tidak membayar zakat ini adalah orang-orang Islam yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Termasuk juga Umar ketika itu juga tidak setuju dengan awalnya tidak setuju dengan pendapatnya Abu Bakar. Ya, maka Umar pun mengatakan kepada Abu Bakar, "Kaifa nuqatiluhum? Bagaimana kita bisa mungkin memerangi mereka? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'hum wa amwalahum illa bihaqqiha." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya, eh, Umar mengatakan ketika Abu Bakar bertekad kuat untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat, ya orang-orang Muslim ketika dia tidak mau membayar zakat ketika Nabi meninggal dunia, maka Umar mengatakan bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Nabi telah bersabda, yang artinya saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka telah terhalangi dariku, yaitu maka mereka telah membentengi dariku, yaitu darah-darah mereka, harta-harta dan harta-harta mereka kecuali dengan kecuali dengan hak dari kalimat la ilaha illallah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya jika seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak boleh kita perangi, maka haram kita tumpahkan darahnya, haram untuk kita perangi. Itu sebagaimana yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar mengatakan, beliau mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah, fa inna zakata haqqul mal." Ya, namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, saya pasti akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu adalah haknya harta. Ya, zakat itu adalah haknya harta yang harus dikeluarkan. Ya, jadi di sini Abu Bakar akan memerangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat. Artinya tidak ada perbedaan antara sholat dan zakat. Sebagaimana sholat itu wajib, meskipun Nabi sudah meninggal dunia, maka syariat sholat itu tetap diwajibkan bagi orang-orang Muslim. Begitu juga dengan zakat, tetap diwajibkan kepada orang-orang Muslim. Jadi tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya antara sholat dan zakat. Kedua-duanya itu adalah kewajiban syariat Allah yang harus dijalankan meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Jadi kenapa Abu Bakar ini ingin memerangi orang-orang yang meskipun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, namun tidak membayar zakat? Karena Abu Bakar dia berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kata illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, kecuali dengan hak kalimat la ilaha illallah. Artinya boleh kita perangi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat jika dengan hak, jika dia tidak menunaikan hak daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi di antara hak kalimat la ilaha illallah yaitu adalah menunaikan zakat. Ya, berarti kalau ada orang muslim yang mengaku muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi tidak menunaikan zakat, maka dia tidak menjalankan hak kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalimat la ilaha illallah ada haknya yang harus dijalankan, yang harus ditunaikan. Berarti orang yang tidak membayar zakat berarti dia tidak menjalankan hak ya dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah sehingga Abu Bakar pun mengatakan saya pasti akan perangi mereka yang membedakan antara sholat dan zakat karena zakat itu merupakan hak daripada harta ya sebagaimana ada hak daripada kalimat la ilaha illallah itu kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Artinya bukan cuma sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah saja, tapi bagaimana konsekuensi daripada kalimat itu yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah menunaikan zakat. Ya. Akhirnya Umar pun eh, menerima ya pada akhirnya Umar pun yang tadinya menolak dengan pendapat Abu Bakar akhirnya beliau pun menerima karena beliau yakin bahwasanya pendapat Abu Bakar adalah pendapat yang benar sehingga Umar bin Khattab pun mengatakan ya wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha saraha sadra Abi Bakar al-qital fa araftu annahu al-haq. Ya ini hadis atau asar yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim untuk asar yang sahih dari asar sahabat ya bahwasanya Umar mengatakan demi Allah ya sesungguhnya aku telah melihat Allah ketika saya telah memandang bahwasanya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan saya mengetahui bahwasanya pendapat Abu Bakar adalah benar. Jadi Umar meyakini pada akhirnya bahwasanya pendapatnya Abu Bakar adalah pendapat yang benar. Mazakumullah yaitu terkait tentang dalil diwajibkannya mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian dalil yang lain ya tentang dalil-dalil wajibnya zakat ya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ya yaitu Al-Qur'an dulu dalam surat Taubah ayat 5 tentang kewajiban berzakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa khallu sabilahum." Surat Taubah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka bertobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakatnya, fa khallu sabila maka lepaskanlah mereka. Maka lepaskanlah mereka ini berkaitan dengan orang-orang kafir ya yang mana mereka telah masuk Islam, mereka bertobat dari kekafirannya, lalu mereka sholat, lalu berzakat, maka mereka dianggap tidak masuk ke dalam Islam. Jadi saudara dalam Islam maka tidak boleh lagi artinya tidak boleh lagi dibunuh, ya atau tidak boleh lagi diperangi, ya karena dia sudah masuk ke dalam orang itu sudah masuk ke dalam Islam. Ya, begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin atau kepada nabi dan kaum muslimin pada saat itu untuk memerangi mereka-mereka ya sampai mereka bertobat ya. Sampai mereka bertobat daripada artinya meninggalkan kesyirikannya lalu mereka masuk dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat lalu mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Di sini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah wajib yang harus ditunaikan sebagaimana sholat juga wajib untuk ditunaikan. Kemudian eh, dalil yang kedua adalah sama pada surat Tobat tadi itu ayat 11 ya, yang bunyinya fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Dan apabila mereka itu orang-orang kafir mereka meninggalkan kesyirikannya lalu mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Artinya saudara-saudara seagama. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di sini Allah menyebutkan lagi zakat setelah sholat. Artinya adalah bahwa zakat ini adalah perkara yang wajib. Ya. Sehingga jika seseorang itu orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam, lalu dia sholat, lalu dia berzakat, maka dia sudah dikatakan sebagai saudara seiman. Dia masuk dalam golongan kaum muslimin. Ya, kekuatan Islam, azakumullah, sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu sama dengan sholat, tidak ada perbedaannya, kedua-duanya adalah
merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dalil sudah cukup ya tentang wajibnya dikeluarkannya zakat. Adapun dalil dari sunnah dari al-hadis yaitu dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menegakkan salat, mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mengerjakan semuanya itu, maka mereka telah membentengi diri mereka, harta-harta mereka dan darah-darah mereka daripada aku. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya eh, sholat itu setara dengan zakat setara dengan sholat, karena kedua-duanya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah jika seseorang itu tidak membayar zakat, maka ketika itu halal darahnya itu ditumpahkan. Halal darahnya itu ditumpahkan karena zakat itu sama dengan sholat, sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Ya kuatul Islam, ma'azakumullah. Ya, di sini disebutkan ya tentang juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis yang sahih insyaallah. Jadi Nabi mengatakan man addaha tibatan bidha nafsuhu falahu ajruha wa man manaha fa in asiduha wasratu minhi azmatun min azmat rabbina la yahillu li Muhammadin wa ali Muhammadin minha syai'. Ya, kata Nabi, Nabi bersabda tentang kewajiban zakat. Barang siapa yang menunaikan zakat ya dengan artinya dengan niat yang ikhlas ya, bukan karena keterpaksaan, maka dia mendapatkan pahala dari zakat tersebut. Namun jika dia tidak mau membayar zakat, maka kami kata Nabi akan mengambil secara paksa. Maka kami akan mengambil secara paksa, bahkan mengambil setengah hartanya dan mengambil setengah hartanya. Karena ini adalah merupakan satu ketetapan, satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad SAW yaitu harta zakat. Jadi harta zakat tidak, artinya Nabi Muhammad tidak mendapatkan zakat, begitu juga keluarga-keluarga beliau juga tidak mendapatkan atau tidak boleh mendapatkan zakat. Yang menjadi fokus kita pada hadis ini adalah bahwasanya di sini Nabi mengatakan kami akan mengambil secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya maka setengah hartanya pun diambil kan, jika dia enggan mengeluarkan zakatnya. Di sini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah perkara yang wajib yang tidak bisa lagi ditawar-tawar tentang kewajibannya, dan dia posisinya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ya. Ikhwatal Islam, wa'azakumullah, ya. Apa hikmah ya? Sekarang kita kembali kepada hikmah ya, atau kita lanjutkan ya. Apa hikmah ya? Ya, apa hikmah dari disyariatkannya zakat? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat itu tentu pasti ada hikmahnya. Semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika Allah mensyariatkan, memerintahkan itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu terkadang kita ketahui, terkadang kita tidak mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita harus yakin bahwasanya tidak mungkin ada perintah Allah itu yang sia-sia, yang tidak ada hikmah di baliknya. Sebenarnya pasti ada hikmah yang ada.
Ya, di antara hikmah yang disebutkan dalam kitab ini, hikmah disyariatkannya zakat, diperintahkannya kita untuk berzakat. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita. Sebagaimana tadi yang tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwasanya zakat itu juga secara bahasanya suci, ya maka zakat itu kan mensucikan atau membersihkan kita punya harta. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya harta kita terkadang tanpa kita sadari, misalnya terjadi apa namanya perkara-perkara yang subhat yang masuk sehingga eh, harta ini harus dibersihkan dari perkara-perkara syubhat. Maka lewat zakat itulah eh, perannya kita berzakat agar harta-harta kita yang kita itu tanpa kita sadari yang tercampur dengan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama itu tanpa kita sadari ya itu semua dibuktikan dengan eh, zakat. Ya, yang kedua adalah bahwasanya zakat itu kenapa kita apa hikmah daripada berzakat agar zakat itu bisa menambah kita punya harta ya menambah kita punya harta secara nominal secara keberkahan dan secara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalilnya, wa ma naqasa malun min shadaqatin. Ya, harta itu tidak akan berkurang hanya karena sedekah yang dikeluarkan. Artinya, harta itu justru bertambah ya jika harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya Allah akan mengganti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Sab ayat 39. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan sedikit pun yang kalian miliki, apa yang kalian infakkan meskipun sedikit, huwa yukhlifuhu maka Allah pun akan mengganti itu, menggantikan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ini harus kita yakini, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya sekecil apapun ya yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita infakkan sekitar apapun kita punya materi, kita punya dana yang kita infakkan di jalan Allah, selama kita ikhlas maka Allah akan gantikan di dunia ini tentu lebih-lebih di hari akhirat. Tapi kita harus tetap niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala bukan karena faktor dia dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah Islam azakumullah. Hikmah daripada kita diperintahkan zakat adalah agar kita memiliki sifat empati kepada orang-orang duafa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang duafa, agar kaum muslimin ini saling cinta mencintai saya menyayangi dengan saudara-saudaranya terkhusus saudaranya yang apa namanya saudaranya yang ya miskin ya, yang tidak memiliki atau yang serba kekurangan, maka dengan zakat ini kita berbagi agar mengobati ya kesedihan mereka barangkali, ya tentu mereka bersedih, butuh uang dan seterusnya, butuh makan. Dengan zakat inilah kita mengobati kesedihan atau luka yang ada di hati-hati mereka karena kekurangan daripada makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Itulah sehingga zakat ini memiliki hikmah yang cukup dalam, yaitu dengannya seseorang itu akan berempati atau memiliki sifat solidaritas ya kepada yang lain untuk saling berbagi, yang kaya memberikan bantuan kepada si miskin tentu melalui zakat itu. Dalilnya adalah dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada haknya orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi orang miskin itu ada dua ya. Ada orang miskin yang meminta-minta, ada juga orang miskin yang tidak meminta-minta. Artinya dia jaga dirinya, tapi dia adalah orang miskin. Maka zakat ini wajib dikeluarkan untuk kedua golongan ini. Ya, dan inilah untuk kedua golongan ini, yaitu orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta, maka zakat itu diberikan kepada keduanya. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, sekali lagi ya,
ini merupakan apa namanya hikmah ya, hikmah. Kalau kita gali lagi lebih dalam, kita akan mendapatkan lebih lagi lebih daripada tiga ya hikmah-hikmah kenapa kita disyariatkannya berzakat. Tapi tiga hikmah ini sudah cukup bagi kita untuk memberikan motivasi kepada kita untuk bagaimana kita eh, artinya memperhatikan bosnya ada harta-harta kita yang wajib kita keluarkan ya sebagiannya untuk sebagai hak daripada harta itu yaitu kita zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan manusia ini ya ada yang orang itu mendapatkan kelapangan harta, kelebihan harta. Ada juga di antara kaum muslimin ya yang memiliki harta yang sempit ya atau kehidupan ekonomi yang sempit. Maka itulah hikmahnya kenapa adanya zakat agar orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang memiliki kelebihan-kelebihan harta itu bisa memberikan solidaritasnya ya solidaritasnya atau memberikan empatinya simpatinya kepada orang-orang yang membutuhkan itu melalui harta-harta mereka. Ya, agar jangan sampai ada kecemburuan sosial. Ya, jika sekiranya tidak ada zakat, maka orang-orang kaya ini merasa dia memiliki harta yang banyak sehingga eh, ini bisa menyebabkan orang-orang miskin itu sakit hati. Apalagi kalau orang kaya itu tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mau membantu orang-orang miskin, inilah akhirnya menyebabkan ya ketimpangan sosial, akan adanya gap antara si kaya dan si miskin, bahkan akan banyak yang menimbulkan kecemburuan-kecemburuan yang melahirkan daripada kejahatan-kejahatan sosial yang terjadi. Oleh karena itulah sehingga Islam 14 abad yang lalu Allah SWT sudah turunkan di Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW di antaranya adalah mensyariatkan ya, adanya zakat ya agar dengan zakat ini ya kaum muslimin saling menyayangi di antara mereka khususnya orang-orang miskin dengan orang-orang fakir. Ya kuat Islam, azakullah. Ya, sekali lagi tentu di antara kita ini nasibnya berbeda-beda ya. Ada orang yang sudah bekerja keras ya, tapi pendapatannya begitu-begitu saja. Tapi ada juga orang yang barangkali kurang bekerja keras, tapi dia mendapatkan harta yang begitu banyak. Tapi sekali lagi ini namanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan harta dan Allah juga yang mengambil harta, Allah yang melapangkan dan Allah juga yang menyempitkan. Oleh karena itulah tugas kita adalah bagaimana kita mencari harta sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Islam, bukan mencari harta ini dengan cara menipu, dengan cara mencuri dan seterusnya, karena tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara ya, tetapi tujuan itu harus juga menggunakan cara-cara yang baik. Ikhwatul Islam, azakumullah sekali lagi, tentu takdir seseorang itu berbeda-beda, termasuk dalam masalah kelapangan harta itu berbeda. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu mau menjalankan perintah Allah dengan mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang halal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ya eh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang tidak memberikan seorang itu berupa harta karena boleh jadi Allah mengetahui ya karena boleh jadi jika orang itu diberikan harta boleh jadi dia adalah menjadi orang yang lupa daratan ya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka itulah yang terbaik insya Allah. Yang penting adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah berada di atas rel yang benar, di atas jalan yang benar, di jalan Shiratal Mustaqim, di jalannya para nabi dan rasul, maka insya Allah apapun kita punya kondisi, ya maka insya Allah semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi intinya adalah kita harus berhusnuzon, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala barangkali kita mendapatkan rezeki yang tidak begitu banyak, misalnya rezeki yang pas-pasan, tetapi selama kita berada di jalur yang benar, di jalan yang benar, maka itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. eh, di sini ada dalil dari Rasulullah SAW, yaitu pentingnya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ada dua malaikat, ya. Salah satunya mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti, ya, kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan malaikat yang lain mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran atau hancurkanlah harta orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yakin dan yakinlah, ya, bahwasanya apa yang kita infakkan di jalan Allah itu Allah akan gantikan. Sebaiknya kalau kita tidak menginfakkan di jalan Allah atau justru kita kikir, ini akan menyebabkan harta kita akan binasa. Sebagaimana kita ketahui, Korun itu adalah orang kaya, ya, memiliki harta yang banyak, tetapi ketika dia diminta untuk dikeluarkan zakatnya, maka Korun itu dia menolak, ya, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa yang terjadi? Maka Allah hukum dia, Allah tenggelamkan dia bersama dengan harta-hartanya, sehingga disebut dengan harta karun. Ini di dunia ini sudah mendapatkan siksaan oleh Allah karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pada situ ada hak-haknya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka bagaimana lagi nanti kehidupannya korun nanti di hari akhirat, maka tentu lebih mendapatkan lagi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga terkait dengan perintah mengeluarkan zakat, itu berdasarkan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, ambillah dari harta-harta mereka, yaitu zakatnya, yang membersihkan jiwa-jiwa mereka dan hati-hati mereka, dan membersihkan daripada jiwa-jiwa atau harta-harta mereka. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta-harta kaum muslimin. Jadi zakat itu diambil dari kaum muslimin, kemudian juga diberikan kepada kaum muslimin. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 88 bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf ayat 88 disebutkan, "Wa tasaddaq alaina innallaha yajzi al-mutasaddiqin." Ya, hendaklah engkau bersedekah kepada kami karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau senantiasa memberikan pahala ganjaran yang lebih baik kepada orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah, sekali lagi ya, sini menunjukkan tentang wajibnya zakat, perintah untuk berzakat, tentang keutamaan zakat dan ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, silakan. Pembahasan zakat ini masih panjang, ya, belum selesai. Insya Allah kita akan sambung lagi pembahasan zakat ini di pekan ke depan, insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami anggap bisa dipahami semua, ya, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta kajian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya yang hadir istiqomahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang lebih besar lagi, yang lebih baik lagi di Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kami sampaikan bahwasanya besok ada
kajian perdana ya. Kami buka lagi kajian baru untuk kajian hadis. Kajian hadis kami buka. Silakan yang mau bergabung besok ya. Sedianya jam 6.30, tapi kami undur sedikit ya ke jam 7. Ya jam 7 kami mulai ya besok jam 7 sampai jam 8 ya sampai jam 8. Demikianlah jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 8 pagi kajian hadis insya Allah. Mudah-mudahan para peserta bisa juga ya ambil bagian dalam kajian hadis itu. Demikianlah, sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian pada malam hari ini. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf, dan yang kekurangan dari saya dan dari kekurangan ilmu saya. Baiklah kami undur diri dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira sekali lagi. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut atau mempelajari ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.